Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar ibu-ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Berjumpa kembali dengan saya, Nurul, dari tim KKN UGM 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk belajar bersama mengenai demam berdarah melalui buku yang telah disusun yang berjudul Ayo Kendalikan Demam Berdarah. Sesuai judulnya, harapannya dengan mempelajari dan menerapkan yang ada dalam buku ini, kita bersama dapat mengendalikan penyakit demam berdarah. Mari kita mulai. Sebelumnya, apa itu demam berdarah? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus ini ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina, bisa juga Aedes albopictus dan Aedes cutelaris. Nah, virus ini berada dalam darah selama 4-7 hari, mulai 1-2 hari sebelum demam. Siklus hidup nyamuk yaitu telur, biasanya berwarna hitam, oval, dan mengapung pada permukaan air atau menempel pada dinding penampungan air, dan dapat bertahan sampai dengan 6 bulan di tempat kering. Lalu telur nanti akan menetas menjadi jentik kurang lebih 2 hari setelah terendam air. Kemudian setelah telur menetas menjadi jentik, ukuran jentik ini 1-5 mm dan bisa berumur 6-8 hari. Jentik akan menjadi pupa, dan biasanya pupa ini berbentuk seperti koma dan bisa mencapai umur 2-4 hari. Setelah menjadi pupa akan menjadi nyamuk dewasa. Nah, untuk membedakan dengan nyamuk lainnya, nyamuk ini biasanya dengan warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada lengan dan kaki. Nah, untuk umur nyamuk betina dapat mencapai 2-3 bulan. Ibu-ibu sekalian, nyamuk ini bisa berkembang biak pada tempat penampungan air atau TPA untuk keperluan sehari-hari, misalnya tempat penampungan air, drum, tempayan, bak mandi atau WC, dan embes. Selain itu juga bisa berkembang biak pada tempat penampungan air yang bukan untuk keperluan sehari-hari, misalnya tempat pembuangan air atau dispenser, tempat minum burung, talang air yang tersumbat, vas bunga, dan barang bekas. Nah, selain itu juga bisa berkembang biak pada tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon, pelepah daun, lubang batu, tempurung kelapa, potongan bambu, dan pelepah pisang. Lalu kapan nyamuk beraktivitas? Nah, nyamuk ini biasanya beraktivitas mulai pagi dan petang hari dengan 2 puncak aktivitas, yaitu antara pukul 9-10 pagi dan pukul 4-5 sore. Lalu, apa yang menyebabkan seseorang berisiko terkena demam berdarah? Bisa karena perubahan musim, khususnya musim hujan. Nyamuk lebih berkembang dengan cepat pada musim hujan. Selain itu, ada pertumbuhan petunjuk yang melejit, pengelolaan limbah dan air, berkembangnya penyebaran nyamuk, kurangnya pengendalian nyamuk yang efektif, status imun seseorang, dan usia serta riwayat genetik. Selanjutnya, kita akan belajar bersama mengenai jenis-jenis penyakit dengue. Yang pertama adalah demam dengue atau biasa dikenal DD. Nah, ini ditandai dengan demam tinggi mendadak, biasanya lebih dari 39 derajat Celcius, disertai 2 atau lebih gejala penyerta seperti sakit kepala, nyeri di belakang bola mata, pegal, nyeri sendi, dan ruam kulit. Nah, untuk hasil didapatkan jumlah leukosit kurang dari 5.000 per mm3, jumlah trombosit kurang dari sama dengan 150.000 per mm3, dan peningkatan hematokrit 5-10%. Kemudian jenis yang kedua adalah demam berdarah dengue atau DBD. Nah, ini ditandai dengan demam selama 2-7 hari. Nah, demamnya ini tuh mendadak, tinggi, dan terus-menerus. Nah, disertai manifestasi pendarahan seperti peteki. Nah, peteki ini adalah bintik-bintik merah pada kulit seperti gigitan nyamuk, purpura, ekimosis, mimisan, dan pendarahan gusi. Nah, jumlah trombosit kurang dari sama dengan 100.000 per mm3. Selain itu, adanya tanda-tanda kebocoran plasma dengan ditandai peningkatan hematokrit lebih dari sama dengan 20% dari nilai dasar, dan atau efusi pleura, diasites, dan atau albuminemia. Lalu bagaimana fase demam berdarah dengue atau DBD? Yang pertama adalah fase febris atau demam. Nah, demam ini mendadak
dan tinggi selama 2-7 hari dan terus menerus. Selain itu ditandai dengan muka kemerahan, nyeri seluruh tubuh, nyeri otot, sakit kepala, dan adanya tanda pendarahan seperti peteki, yaitu bintik-bintik merah pada kulit seperti gigitan nyamuk, mimisan, pendarahan gusi, dan lain-lain. Kemudian fase kedua adalah fase kritis, yaitu pada hari ketiga sampai ke-7. Nah, ini ditandai dengan adanya penurunan suhu tubuh, tetapi keadaan malah semakin memburuk. Adanya nyeri perut dan nyeri tekan perut, muntah, gelisah, adanya perdarahan gusi, peteki, dan lain-lain. Kemudian juga adanya kebocoran plasma selama 24-48 jam. Nah, kita perlu berhati-hati nggih, Bu, pada fase ini, karena apabila kekurangan cairan nanti bisa terjadi shock. Kemudian setelah melewati fase kritis, adanya fase pemulihan. Nah, pada fase ini ditandai dengan pengembalian cairan secara perlahan selama 48-72 jam. Kondisi umum mulai membaik dan nafsu makan pulih. Nah, ibu-ibu, untuk mengukur peteki atau bintik-bintik merah pada kulit, kita bisa mengukur dengan uji tourniquet menggunakan tensimeter. Nah, caranya dengan memasang manset pada lengan atas anak. Nah, lebar manset yang dipasang 2/3 lengan atas. Lalu kita bisa memompa tensimeter dan kita menunggu selama 5 menit. Lalu bila terlihat bintik-bintik merah, yaitu peteki lebih dari 10, pembendungan diberhentikan. Nah, hasil uji tourniquet positif bila ditemukan lebih dari sama dengan 10 bintik merah pada kotak ukuran 2,5 cm x 2,5 cm seperti pada gambar. Nah, peteki ini dapat muncul pada hari pertama demam atau setelah hari ketiga. Nah, tandanya jika bintik merah tidak bisa menghilang ketika ditekan dengan pengaris transparan. Itu adalah bedanya dengan bintik merah gigitan nyamuk. Nah, bisa dilihat ibu-ibu, ini adalah gambar peteki atau bintik merah pada kulit. Jenis yang ketiga adalah sindrom shock dengue atau SSD. Nah, kasus DBD yang termasuk dalam derajat 3 dan 4. Tandai dengan terjadi kegagalan sirkulasi yang ditandai dengan denyut nadinya cepat dan lemah, hipotensi yang ditandai dengan kulitnya teraba dingin dan lembab, serta gelisah sampai bisa terjadi shock atau tidak teraba denyut nadinya. Kemudian yang terakhir adalah expanded dengue syndrome atau EDS. Nah, ini adalah infeksi dengue yang ditandai dengan kegagalan organ berat seperti hati, ginjal, otak, dan jantung. Ketika orang terdekat kita terkena demam berdarah, kita dapat melakukan pertolongan pertama seperti melakukan tirah baring selama demam, memberikan obat antipiretik atau paracetamol 3 kali 1 tablet untuk orang dewasa dan 10-15 mg per kilogram berat badan anak setiap kali pemberian untuk anak. Jangan gunakan asetosal, salisilat, dan ibuprofen karena dapat menyebabkan nyeri di ulu hati. Kita juga bisa mengkompres hangat, minum sebanyak 1-2 liter per hari. Bila kejang, kita menjaga lidah agar tidak tergigit, melonggarkan pakaian, dan tidak memberi apapun lewat mulut selama kejang. Jika 2-3 hari panas tidak menurun atau panas turun namun disertai gejala pendarahan di kulit seperti gigitan nyamuk yang dinamakan peteki tadi, muntah, gelisah, mimisan, nah kita segera periksa ke dokter atau unit pelayanan kesehatan. Bila terasa nyeri perut hebat, buang air besar hitam, atau terdapat pendarahan kulit serta mukosa seperti mimisan, pendarahan gusi, apalagi bila disertai berkeringat dingin, hal tersebut merupakan tanda kegawat daruratan, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, kita akan belajar bersama mengenai pengendalian demam berdarah. Pengendalian ini bisa dilakukan melalui kegiatan 3M+. Kegiatan 3M sebaiknya dilakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali sehingga terjadi pemutusan rantai pertumbuhan nyamuk pradewasa dan tidak menjadi dewasa. Nah, lalu bentuk kegiatannya adalah menguras bak mandi atau bak penampungan air selama seminggu sekali, lalu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong air atau tempayan dan lain-lain, dan memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan.
hujan. Kemudian kegiatan plusnya meliputi mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat lainnya seminggu sekali, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak, menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon dengan tanah, melaburkan bubuk larvasida di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak-bak penampungan air, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam di kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi ruangan yang memadai, menggunakan kelambu, dan memakai obat mencegah gigitan nyamuk. Baik, ibu-ibu sekalian, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk menerapkan 3M plus ya ibu-ibu. Semoga kita semua dapat terhindar dari demam berdarah. Mari kendalikan demam berdarah bersama-sama. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.